Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Alhamdulillahi ala kulli hal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, para jamaah sekalian dirahmati Allah. Ini agak sedikit, biasanya sini penuh kalau pengajian. Tumben ya, amin. Tidak penuh di sini Pak ya. Memang lika-liku ya dalam menjalankan sebuah ketaatan itu luar biasa Pak ya. Karena kan intinya setan tidak mau kalau kita itu nanti bisa endingnya itu ke surga ya. Salah satu jalurnya kan adalah kita berusaha untuk istiqomah dalam ketaatan. Makanya setan pasti akan terus menggoda kita Pak ya. Intinya agar tidak istiqomah ya. Makanya kan beratnya di situ. Sampai para ulama menyebutkan istiqomah itu sesuatu yang karomah yang sangat istimewa. A'dzamul karamati luzumul istiqomah. Di antara salah satu karomah yang paling utama adalah kita bisa istiqomah Pak. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadalah kepada Tuhanmu sampai datangnya kematian. Sampai datangnya kematian. Jadi kalau bekerja cari uang ada masa yang namanya pensiun ya. Tapi kalau untuk beribadah tidak ada kata pensiun Pak. Justru yang ada itu kalau mau berpikir secara logis ya, semakin tua antum harus semakin semangat Pak, lebih semangat daripada yang muda-muda. Karena logikanya yang tua kan mau mati duluan Pak, logikanya ya. Tapi walaupun mati kan tidak harus urutan usia. Tapi kalau seandainya kita hitung-hitungan secara manusia, hitungan kita manusia ya, yang tua-tua itu kan mati duluan Pak, secara hitungan manusia ya. Sedangkan orang mati itu kan yang paling dibutuhkan adalah bekal amal soleh itu. Makanya aneh kalau ada orang tua semakin berkurang ketaatannya Pak. Harusnya semakin tua harus semakin semangat. Apalagi kalau dikatakan sudah masuk usia 60. Kalau dalam surat Al-Fatir ada disebutkannya. Sampai usia 60 itu sudah kita, kalau kita masih belum bisa istiqomah di ketaatan, sudah itu cari orang cowok angel Pak ya. Ada kemungkinan besar a'adzarullah ila mri'in hatta balagha sittina sana. Allah akan memberikan udzur kepada seseorang sampai usia 60. Artinya kalau sampai usia 60 masih belum mampu istiqomah di atas ketaatan, sudah tidak ada udzur Pak. Karena apa? Jeda waktunya sudah terlalu panjang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ yang harus kita coba untuk terus tingkatkan Pak ya. Nah di sini kan kebanyakan pengajiannya jamaahnya tua-tua semua.
Ya, jamaah tua-tua. Pengajiannya aslinya jamaah pensiunan katanya Pak Sari dulu ya. Seingat saya itu Pak. Jamaah pensiunan saat ini. Ya untung Pak, pensiunan lalu kesibukannya berganti dengan urusan agama seperti ini luar biasa ya. Dalam bahasa agama namanya as-salahu. Orang innallaha idza habba qauman as-salahu, kata Rasulullah begitu. Allah itu kalau cinta kepada seseorang akan diberi pemanis Pak istilahnya. Apa pemanisnya itu? Maksudnya itu dikai gula Pak ya. Pemanis artinya dia akan diberikan taufik untuk semangat beramal soleh ketika menjelang mendekati kematiannya Pak. Itu namanya pemanis itu Pak. Nah, mudah-mudahan kita di sini semua termasuk orang-orang yang mendapatkan pemanis itu Pak. Jadi mendengar menjelang kematian kita diberikan semangat untuk beramal soleh. Kan tidak semua orang seperti itu. Wow, tambah tua tambah genit banyak Pak. Oh, tambah tua tambah genit Pak. Tambah lincah, tambah meler gitu. Itu banyak itu ya. Nah itu tidak mendapatkan as-salahu itu. Para jamaah sekalian dirahmati Allah, kita insya Allah ke depan Pak ya, silahkan diingat-ingat sendiri. Kita coba untuk ngaji tentang sirah Nabi ya. Materi kita secara umum Pak ya, kalau tidak ada request permintaan materi ya, kita akan ngaji tentang sirah Nabi, lalu kita akan lanjutkan nanti sampai ke setelah sirah Nabi, sirah para khulafaur rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Setelah itu langsung kita akan insya Allah teruskan ke masa pemerintahan Islam dinasti Umayyah. Setelah itu kan kekhilafahan dinasti Umayyah 92 tahun, nanti itu ada 14 khalifah. Lalu nanti kita teruskan setelah itu dikudeta oleh dinasti Bani Abbasiyah 503 tahun, nanti dia akan berkuasa di situ. Setelah itu diganti oleh dinasti Turki Utsmani Pak, sampai terakhir di 1342 Hijriah tahun 1924 Masehi ya, runtuhnya kekhilafahan Turki Utsmani. Kenapa kita perlu ngaji ini? Karena agar kita bisa tahu Pak perjalanan sejarah. La jadidah fit tarikh, tidak ada sesuatu yang baru dalam perjalanan sejarah itu Pak, masalahnya. Jadi kalau kita ingin mengetahui bagaimana nanti proyeksi ke depannya, bisa dilihat ke belakangnya Pak, karena nanti yang namanya kisah kehidupan itu pasti akan berulang, cuman hanya beda, kalau ceritanya tetap, cuman hanya beda pemerannya saja. Ke depan nanti kayak apa konflik seperti ini, gimana solusinya, gimana cara yaitu kita lihat sejarah. Kalau kita tidak tahu sejarah, maka kita akan buta melihat masa depan. Itu pentingnya kita tahu sejarah Pak. Nah di sini yang minim Pak, di forum-forum pengajian kebanyakan kita minim materi-materi beginian. Kalaupun ngaji sejarah nanti versi ngajinya versi anak SD Pak. Di tahun kesini Rasul lahir tahun gajah. Ya, kemudian terjadi perang ini itu versinya anak SD Pak. Kalau versinya antum sudah beda harusnya ngajinya ya. Nah, kita akan coba ngaji nanti lebih dalam Pak ya. Kita gali ada apa dan bagaimana, terus kenapa kan gitu. Sehingga kita bisa tahu perjalanan sejak sirah Nabi terutama, karena memang ini salah satu bagian ilmu yang wajib kita ketahui Pak. Kenapa? Perjalanan sirah nabawiyah itu, perjalanan hidup Rasul ya, itu adalah implementasi dari
isi semua isi Al-Quran, Pak. Karena Rasul kan disebut oleh Bunda Aisyah itu Al-Quran Yamsi. Rasul itu disebut Al-Quran yang berjalan. Jadi kalau kita ingin mengetahui bagaimana praktek pelaksanaan Al-Quran sehari-hari, itu ya taunya di mana? Di Sirah Nabawiyah itu, Pak. Kalau ingin tahu persisnya kayak apa di dunia nyatanya begitu. Nah, itu yang akan kita kaji ya. Jadi intinya materinya akan sangat panjang, Pak ya. Materi panjang ini, dan saya kira di sini para jamaah banyak yang masih belum mendapatkan kajian materi-materi model sirah seperti ini, Pak ya. Nanti kita akan bahas lebih luas nanti. Nah, nanti barengi dengan baca-baca buku sirah itu, Pak. Karena memang kalau kita belum mendapatkan modal sama sekali, kalau kita baca biasanya bingung, Pak. Biasanya bingung. Kita akan nanti sajikan dengan penyajian yang berbeda lah intinya. Pembahasan materi sirahnya ini. Intinya begini, Pak. Sebenarnya kalau kita mau membahas sirah Nabawi itu, perjalanan hidup Rasul, intinya sebenarnya dimulai sejak Rasul diangkat menjadi Nabi di usia 40 itu. Tetapi sejak masa muda Rasul, bahkan sejak Rasul sebelum lahir pun, biasanya kalau di buku-buku sejarah itu juga dicantumkan, Pak. Tetapi nanti inti pelajaran yang paling perlu kita ambil ibrahnya itu adalah di masa-masa setelah wahyu turun. Di usia 40, awal pertama kali dakwah di Mekah, 13 tahun berdakwah di Mekah, kemudian hijrah 10 tahun di Madinah. Total kan 23 tahun. Nah, di situ selama 23 tahun inilah Al-Quran itu turun. Kan begitu. Jadi memang ngaji Quran itu tidak bisa instan, Pak. Ini Rasul saja 23 tahun. Itu pun intens, Pak, setiap hari, Pak ya. Kita kan setiap Jumat turun prei misalnya, Pak. Prei absen. Nah, di sini para jamaah sekalian dirahmati Allah. Nanti coba diingat-ingat ya, saya coba kasih pemetaan saja, Pak ya. Pemetaan dulu ya. Jadi pelajaran sirah Nabawiyah itu, kalau ingin mudah memahaminya ya, ada periode Mekah kan, ada periode Madinah. Ini sangat penting ini, Pak. Bahkan ketika antum ngaji tafsir, ya itu perlu nih, Pak. Kenapa ada ayat-ayat Makkiyah? Kenapa ada ayat-ayat Madaniyah? Ini sangat perlu untuk kita memahami situasi dan kondisinya. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Rasul itu total 23 tahun. Nah, pemetaannya tuh begini, coba diingat-ingat atau dicatat ya. 13 tahun di Mekah itu dibagi menjadi 4 periode, Pak. Dakwah Rasul itu di Mekah ya, selama 13 tahun itu ya. Jadi kalau dipetakan itu formasinya itu 3, 3, 3, 4, Pak. Ingat-ingat kayak pembakalan, Pak ya. 3, 3, 3, 4, total 13. 3, 3, 3, 9 kan, tambah 4, 13. Formasinya begitu, biar mudah nanti memahaminya, Pak ya, secara global ya. 3 tahun pertama, 3 tahun kedua, 3 tahun ketiga, lalu 4 tahun terakhir. Periode dakwah seperti itu, Pak. Secara umum ya. Nanti detailnya kita akan kaji di setiap pertemuan. 3 tahun pertama tuh masa dakwah secara terbatas, bukan siriyah, Pak ya. Nanti saya sampaikan, itu bukan dakwah sir, itu dakwah terbatas. Sir itu kan sembunyi-sembunyi,
Wong pacaran namanya sir-siran. Ya, namanya kan sembunyi-sembunyian gitu. Sir itu kan sembunyi, Pak. Lawannya jahar. Lawang cowok jadi nih sir-siran. Nyingit-nyingit. Kawin sembunyi-sembunyi. Ya, kawin siri. Jadi periode bukan sembunyi-sembunyi Rasul, Pak. 3 tahun pertama tidak sembunyi-sembunyi. Nanti kita akan bahas ya. Intinya kita keliru memahaminya, itu dakwah terbatas, Pak, hanya kalangan tertentu. 3 tahun berikutnya mulai dakwah secara publik, ya, terbuka dakwahnya. Nah, di 3 tahun secara terbatas ini tidak ada permusuhan di orang-orang kafir, tidak ada permusuhan, Pak, sama sekali. Bahkan aman dakwah itu, Pak, karena tidak menyinggung kepentingan penguasa waktu itu. Tapi ketika 3 tahun kedua, karena dakwahnya sudah mulai publik, ya, terang-terangan, dan pengikutnya sudah mulai banyak Rasul itu, dan mulai sedikit mengganggu kepentingan penguasa Mekah waktu itu. Nah, saat itulah mulai teror, intimidasi, ya, tekanan-tekanan terhadap kaum muslimin, disiksa, bahkan ada yang dibunuh di tahun ke-3 tahun kedua ini, Pak. Artinya kalau kita hitung dari awal itu 0 sampai 3, berarti yang kedua 4 sampai ke 6. 4-6 tahun. Kemudian di 3 tahun ketiga itu karena dakwahnya tetap ulet, masih terus istiqomah, mereka kemudian menggunakan cara yang sangat sangat keji itu ya. Mereka kemudian memboikot, Pak. Masa pemboikotan 3 tahun sampai Rasul makan dedaunan, Pak. Bunda Aisyah meninggal dunia, Bunda Khadijah, pamannya Rasul juga, Abi Thalib juga meninggal di masa ini, Pak. Ketika seluruh Arab memboikot Bani Hashim Rasulullah SAW. Di 3 tahun ketiga ini masa-masa yang tersulit. Baru setelah itu 4 tahun terakhir itu masa dakwah keluar. Karena Mekah sudah jumud istilahnya, Pak, ya. Tidak bisa berkembang lagi. Sampai kemudian hijrah. Jadi pemetaannya nanti kita 3-3-3-4. Garis besarnya, Pak, ya. Kalau di Madinah sama, 10 tahun juga dibagi menjadi 4 periode, ya, tahapan itu, Pak. Formasinya beda, cuman formasinya 2-3-3-2. Ingat-ingat dulu, Pak, ya, biar nanti mudah belajarnya. 2-3-3-2, 2 tahun, 3 tahun, 3 tahun, 2 tahun, pas 10, ya. 2 tahun pertama itu masa konsolidasi internal kaum muslimin, ya. Kemudian 3 tahun berikutnya uji coba ketahanan kekuatan kaum muslimin setelah masa konsolidasi itu. Diawali dari perang Badar, perang Uhud, perang Ahzab. Terjadi di tahun kedua, tahun ketiga, tahun kelima. 3 tahun kan? Tuh. Ternyata sukses, berhasil, bisa bertahan. Maka di 3 tahun berikutnya masa ekspansi dakwah, ya, perluasan dakwah, karena sudah bertahan. Di 2 tahun terakhir go internasional, Islam sudah keluar negeri, bukan di Arab, bukan di Jazirah Arab lagi. Itu pemetaannya. Nanti kita akan kaji berbagai macam peristiwa di situ. Nah, sedikit saya coba sampaikan dalam kesempatan ini, ya. Biasanya kalau kita ngaji sejarah Islam itu kita tidak akan terlepas dari yang namanya pra-Islam, Pak, ya. Karena kita tidak mungkin bisa mengetahui seperti apa keagungan Islam masa Islam itu kalau kita tidak mengetahui buruknya masa pra-Islam. Biasa disebut dengan masa jahiliyah. Nah, cuman kita sering banyak keliru mengartikan masa jahiliyah ini, Pak. Dan saya yakin, saya mengira juga jamaah di sini juga biasanya juga ikut keliru, Pak. Masa jahiliyah itu masa apa namanya? Masa kebodohan, kan gitu kan, ya. Artinya orangnya tidak sekolah,
bodoh-bodoh, tak iso moco. Bukan begitu Pak ya. Ya. Jadi seakan-akan kurang pendidikan. Bukan. Orang-orang Arab itu pinter-pinter Pak. Ya, luar biasa IQ mereka itu Pak. Jahiliyah itu sebenarnya lawan dari Islam Pak. Artinya begini, semakin dekat, kan begini, batasnya masa jahiliyah berakhir itu kapan? Batasnya setelah munculnya wahyu, turunnya wahyu kan, awal Iqra itu Pak. Sebelum turunnya wahyu itu sebut masa jahiliyah. Setelah turun wahyu Iqra Bismillahirrahmanirrahim gitu, apa wahyu pertama, maka saat itulah dimulai masa Islam namanya. Beralih dari jahiliyah kepada Islam. Jadi artinya begini Pak. Semakin dekat suatu masa itu dengan tuntunan Islam, artinya dia semakin jauh dari jahiliyah. Semakin jauh, semakin dekat dia dengan kejahiliyahan, artinya dia semakin jauh dari Islam, berlawanan. Paham di sini ya? Jadi kalau kita ingin tahu apakah jahiliyah itu sebuah masa Pak ya, dan itu bisa berulang. Artinya suatu situasi, kondisi masyarakat, tatanan sosial itu akan bisa kembali jahiliyah. Kapan mereka kembali jahiliyah? Ketika mereka jauh dari Islam Pak, jauh dari tuntunan Islam. Artinya semakin dekat dengan Islam satu situasi, kondisi, masa itu, maka dia semakin jauh dari kejahiliahan Pak. Semakin dekat dengan Islam dia. Jadi berlawanan. Tidak mungkin bersamaan Pak. Kalau dekat dengan jahiliyah berarti jauh dari Islam. Kalau dekat dengan Islam berarti jauh dari jahiliyah. Semakin kuat Islamnya, semakin tipis jahiliyahnya. Paham ya? Semakin tipis keislamannya, semakin kuat kejahiliyahannya. Nah itu kita akan lihat nanti ya. Nah kalau kita lihat, saya tidak akan bahas masa pra-Islam Pak ya, yang namanya jahiliyah itu. Sebab di jahiliyah itu ada nilai-nilai yang buruk, ada nilai-nilai yang juga baik Pak, positif, banyak Pak. Seperti orang jahiliyah itu paling anti ingkar janji. Orang jahiliyah itu paling anti Pak ingkar janji. Abu Jahal, Abu Lahab, tidak pernah mereka ingkar janji itu Pak. Nah kalau kita sekarang, walaupun mengaku Islam, dodolan janji Pak ini. Apalagi kalau sudah mau nyalek Pak, sudah pol janjinya Pak, itu sangat jauh dengan jahiliyah. Bahkan tidak mau jahiliyah itu, ngolpoh itu suatu pantangan bagi orang jahiliyah Pak. Ya, walaupun katanya kita kan jahiliyah, ada nilai-nilai positif di jahiliyah itu Pak. Memang ada juga nilai-nilai negatif, bobrok masyarakat, nama judi, penindasan, perampasan, itu biasa di jahiliyah itu Pak. Makanya kan memang mata pencaharian utama di Mekah itu cuma dua Pak, mata pencahariannya. Satu dagang, bisnis ya. Yang kedua merampok Pak, begal. Itulah kenapa orang jahiliyah kalau punya anak perempuan tidak senang. Kenapa tidak senang? Karena tidak bisa merampok atau tidak bisa dagang Pak. Kalau dagang itu bukan kayak sini jualan cilok, jualan bakso, bukan. Mereka tuh kalau dagang ke Syam sana Pak, ke Yaman, ke Ethiopia, ya Habasyah itu. Jadi ke luar negeri. Lah perempuan kan tidak bisa. Jadi mereka tidak senang karena tidak bisa dibuat untuk mencari, anak perempuan tidak bisa untuk cari uang. Sedangkan bagi orang jahiliyah itu yang paling utama adalah prestis Pak, nama baik, image. Orang jahiliyah itu akan dihormati oleh masyarakat di jahiliyah itu satu Pak, syaratnya dia dermawan.
Nah, sedangkan untuk menjadi orang dermawan kan harus kaya dulu. Untuk kaya mata pencahariannya cuman dua, dagang sama ngerampok. Nah, kalau punya anak perempuan kan tidak bisa jadi kaya. Karena tidak bisa kaya, tidak bisa sedekah, tidak bisa dermawan. Kalau tidak dermawan, tidak dihormati masyarakat. Itulah kenapa mereka tidak senang punya anak perempuan. Itulah, Pak. Nah, di sini baru paham nih, Pak, ya. Mereka di sini tidak tahu, Pak. Ya. Jadi kalau ada orang kaya zaman jahiliyah tapi medit, pasti dibenci masyarakat, Pak. Kalau ada orang kaya tapi medit. Sekarang. Hah? Sekarang kan iya. Oh, sama berarti ya? Iya, Jahiliyah begitu, Pak, ya. Makanya orang jahiliyah itu mengejar nama baik agar dikenal orang baik, dia harus dermawan. Untuk dermawan butuh uang. Untuk uang butuh kerja. Mata pencahariannya cuma dua, bisnis sama ngerampok. Ya. Menggembala itu bukan, Pak. Menggembala itu kalau orang-orang kaya tidak ada yang menggembala. Yang menggembala itu orang-orang miskinnya, termasuk Rasul kan waktu itu menjadi penggembala. Ya, nanti kita akan bahas. Nah, saya coba bahas sedikit tentang jahiliyah, Pak, ya. Coba di sini perhatikan. Kalau kita merujuk kepada Quran, istilah kata jahiliyah itu, ya. Tadi rumusnya jahiliyah itu apa? Jauh dari Islam, Pak. Jauh dari tuntunan Islam. Semakin jauh dari tuntunan Islam akan semakin jahiliyah. Di Quran ada 4 kali disebut istilah jahiliyah itu, Pak. Saya cari di Quran di sini tadi ya, dulu itu, Pak. Ada 4 kondisi situasi yang mewakili total seluruh kejahiliahan, baik zaman dahulu sampai sekarang. Coba dilihat. Yang pertama ada kata jahiliyah di surat Ali Imran, Pak. Ayat 154. Kita lihat di situ ya. Ali Imran 154. Summa anzalna alaikum min ba'dil ghammi amanatan nu'asan yuksha ta'ifatan minkum wa ta'ifatun qad ahammathum anfusuhum yadunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah. Ada kalimat dhannal jahiliyah. Dhannal jahiliyah itu artinya prasangka, pemikiran, pola berpikir jahiliyah. Nih, satu jenis kejahiliahan, satu model jahiliyah adalah jahiliyah di model pemikiran, Pak. Disebut dalam Al-Quran, teman. Jahiliyah di mana? Pola berpikirnya, akidah maksudnya, Pak. Akidah, persepsi, pola berpikir, ya mindsetnya, mindset jahiliyah. Itu yang ada. Jadi zaman jahiliyah itu dahulu mereka tuh donal jahiliyah, pola berpikir jahiliyah, Pak. Pikirannya jahiliyah. Jahiliyah dari sisi pola berpikir. Maksudnya bagaimana? Karena memang ada zaman jahiliyah itu kan mereka kan punya Tuhan-Tuhan lain selain Allah kan. Karena mereka punya anggapan Lata, Uzza, Mana, Hubal, ya dan sebagainya itu dia bisa memberi manfaat untuk dia di akhirat nanti. Ya, haula'i syufa'auna indallah. Mereka itulah yang akan memberi syafaat kami nanti di sisi Allah. Jadi jahiliyah dari model pemikirannya, Pak, akidahnya. Mereka punya keyakinan-keyakinan lain terhadap keyakinan-keyakinan lain dari selain Allah, Pak. Jadi menganggap ada Tuhan-Tuhan lain, ada hal-hal yang sifatnya nanti bisa memberikan manfaat, menghindarkan madarat dan sebagainya, yang itu datangnya bisa dari selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau bahasa gampangnya adalah mereka tuh berakidah kesyirikan, Pak. Syirik itu kan pola berpikir, Pak. Dia punya keyakinan, ya, ngambung tangane Habib
iso oleh barokah, lek kena serimpet serubane apa Habib bisa mlebu surga gitu. Ada tidak keyakinan begitu, Pak? Jahiliyah, Pak. Seperti itu, Pak. Keyakinan-keyakinan seperti sekarang banyak tidak? Banyak, Pak, ya. Artinya kita masih model pemikiran kita masih model jahiliyah. Ada keyakinan lain selain Allah bisa memberikan manfaat. Ya, selain Allah bisa mendatangkan mudarat dan sebagainya. Sehingga intinya gampangnya ada Tuhan-Tuhan lain selain Allah. Itu keyakinan, makanya kan mereka percaya klinik. Kalau sekarang kan percaya klinik, perdukunan dan sebagainya. Karena dianggapnya dukun itu bisa memberikan manfaat. Dan satu-satu lah pada DKW nyarang hutan misalnya. Dianggapnya manusia bisa menahan air hujan, bahkan bisa menggeser hujan. Kan begitu. Ada keyakinan begitu kan di masyarakat kita. Ya. Nah, itulah donal jahiliyah, Pak. Jahiliyah ada sisi pemikiran. Lah kalau kita lihat zaman sekarang, model-model orang yang berpikiran jahiliyah itu masih banyak, Pak. Kenapa? Karena tidak dituntun dengan tuntunan Islam. Jauh dari tuntunan Islam pola berpikirnya. Makanya mereka pikirannya disebut pikiran jahiliyah. Karena tidak dipandu dengan Islam. Itu begitu. Dan contoh banyak sekali zaman sekarang ya. Banyak sekali zaman sekarang. Jenis-jenis ini. Cobalah kesirikan yang model sirik-sirik tradisional lah sekarang modelnya. Sing masih percaya kepada jin, apa maneh segala. Pengaris. Ya segala macam ya. Jimat dan sebagainya itu, Bang. Khurafat, tahayul itu kan bagian dari kejahiliahan, Pak, karena mereka pola berpikir seperti itu jauh dari tuntunan Islam. Kalau di Islam kan tidak ada yang seperti itu, Pak. Itu semuanya tidak bermanfaat sama sekali. Tapi di masyarakat kita kan laris, Pak, kayak gituan. Apalagi pesugihan dan sebagainya. Pola berpikir jahiliyah. Satu ya. Jadi jahiliyah dari sisi pemikiran. Di zaman sebelum Islam ya kayak gini modelnya. Jahiliyah mereka di sisi pemikiran. Kan orang-orang jahiliyah itu kan kalau disebutkan dalam surah Al-Ankabut, fa idza raqibu fil fulki da'allaha mukhlishina lahuddin falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun. Mereka itu kalau sedang berlayar di lautan terus terkena ombang-ambing oleh badai, ombak yang mengerikan lah sampai khawatir mau mati, mereka da'awullah mukhlishina lahuddin. Mereka tuh berdoa, mintanya hanya kepada Allah, Pak. Dengan memurnikan agama. Artinya tidak eling ya, maksudnya tidak eling, tidak ingat ke Lata, Hubal, mana dan sebagainya. Tidak ingat. Dia ingatnya hanya kepada Allah. Tapi falamma najjahum ilal barri, kalau sudah selamat sampai daratan, senang-senang lagi, idahum yusyrikun, mereka syirik lagi, Pak. Balik mana? Lek susah eling nang pengiran gitu. Lek kepepet, lek susah senang baru kembali syirik mereka. Pola berpikir jahiliyah. Nah, kalau zaman kita sekarang susah eling, dak eling pengiran, Pak ya, dak eling Gusti Allah, senang tambah dak eling, Pak. Susah senang. Nah, kalau kita sakit, kita susah kan eling dukun, Pak. Padahal dukun itu kan tukang ngolpok kan ya. Kan 100 kedustaan, satu kebenaran dicampur dengan 100 kebohongan, kedustaan. Dukun mengenai begitu, Pak. Tuh. Jadi model jahiliyah yang pertama, jahiliyah dari sisi pemikiran kalau disebut dalam Al-Quran. Yang kedua,
ada di surat Al-Maidah di sini ayat ke-50. Di Quran saya ada, Pak. Tinggal ketik nama jahiliyah keluar semua dia. Di Al-Maidah ayat 50, model kejahilian yang kedua. Di zaman sebelum Islam nih, Pak ya. Apa hukmal jahiliyati yabghun? Wa man ahsanu minallahi hukma liqaumi yuqinun. Afa hukmal jahiliyah yabghun? Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Jadi jahiliyah di dalam masalah apa? Dalam masalah hukum, aturan, Pak, undang-undang. Kapan undang-undang aturan hukum disebut jahiliyah? Tadi, Pak, ketika hukumnya, aturannya jauh dari aturan Islam. Maka di sini apa hukmal jahiliyah yabghun? Apa hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Waman ahsanu minallahi hukma liqaumi yuqinun. Adakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang beriman, yang yakin? Jadi kalau dalam tatanan dunia ini hanya ada dua hukum, Pak. Satu hukum Allah, kalau bukan hukum Allah berarti hukum jahiliyah. Karena mereka punya aturan sendiri, punya sistem sendiri yang itu tidak sama sekali basicnya dari sistemnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu zaman jahiliyah, tidak tahu zaman sekarang. Zaman sekarang ada enggak? Berarti jahiliyah kita dari sisi pemikiran kita sekarang masih jahiliyah, ya. Dari sisi kedua, dari sisi hukum kita juga masih jahiliyah, Pak. Karena kita jauh dari tuntunan hukum Islam sekarang ini, Pak. Ngomong kayak begini tidak enak loh, Pak ya. Karena menyinggung sistem masalahnya, Pak. Tapi tetap saya harus sampaikan ini. Karena ini kita belajar agama, bukan belajar politik, Pak. Saya belajar agama ini, Pak. Saya mencoba mengajak antum semuanya, kita meluruskan apa keislaman kita. Agar jangan sampai ada kejahiliahan. Satu, di sisi pemikiran, akidah maksudnya. Yang kedua di sini, Pak, dari sisi aturan, sistem, perundang-undangan, hukum. Makanya sekarang kalau kita tidak menggunakan hukum Islam, berarti kita sedang menggunakan hukum jahiliyah. Jadinya kayak begini kalau hukum jahiliyah yang berlaku, Pak. Yang kuat akan menindas yang lemah, Pak. Kalau di Islam kan tidak. Terjadi pemerataan dan sebagainya lah. Tentang hukum-hukum Islam ya. Kalau bahasa orang namanya syariat Islam. Sekarang banyak bahkan orang yang fobia terhadap syariat Islam, Pak, ya. Ya, takut segala macam. Dianggapnya Islam itu barbar dan sebagainya lah. Kenapa? Karena mereka begini, Pak ya. Saya kasih tahu. Kenapa jahiliyah itu bisa eksis, bisa tetap bertahan? Di zaman dahulu ya, kita bicara zaman dahulu, Pak. Kayak zaman sebelum Islam ya. Banyak pelacuran, terus banyak korupsi, banyak riba, banyak judi. Kenapa mereka tetap bisa eksis? Enak semuanya. Karena dipelihara oleh penguasa waktu itu, Pak. Sistem itu, Pak. Kenapa dipelihara? Karena penguasanya mendapatkan keuntungan dengan sistem itu, Pak. Sekarang pertanyaan begini, antum pernah tahu tidak? Ketika renovasi Ka'bah pasca kena banjir itu. Ka'bah kan kena banjir. Direnovasi zaman jahiliyah loh, Pak ya, sebelum Islam. Mereka kan punya komitmen kita akan membangun Ka'bah ini tapi hanya dengan dana yang halal. Tidak boleh menggunakan dana haram. Itu sebelum Islam, Pak. Makanya sampai sekarang Hijri Ismail itu harusnya dalam Ka'bah, Pak. Kenapa tidak diteruskan itu? Karena kehabisan dana yang halal, Pak. Kalau dana yang haram banyak mereka. Artinya mereka kan tahu, Pak, ini dana baik, ini dana buruk. Ya kan? Orang jahiliyah. Mereka tidak mau hasil uang dari riba, dari prostitusi, dari malak, dari nipu, tidak mau, Pak. Dari mabuk-mabukan, tidak mau mereka. Maunya dari dana yang murni dapat hasil dari jualan. Makanya mereka kekurangan dana. Artinya begini, Pak.
Di masa jahiliyah pun mereka tahu ini baik, ini buruk, ini baik, ini buruk itu. Kenapa? Kebaikan, keburukan itu kalau dalam bahasa kita disebut ma'ruf, ya kan? Ma'ruf itu apa sih? Bukan. Arafah itu kan tahu, Pak. Ma'ruf itu sesuatu yang diketahui. Jadi tanpa agama pun kita tahu kalau judi itu jelek. Tanpa agama pun kita tahu, manusia tahu kalau zina itu jelek. Tanpa agama pun, tanpa ada aturan agama, kalau orang selingkuh itu jelek, itu tahu semua manusia. Tahu tidak? Itu namanya ma'ruf, Pak. Ya. Tahu yang baik. Ya, karena kebawaan itu, Pak. Nah, orang jahiliyah itu jangan dikira dianggap judi itu baik. Mereka tahu judi itu buruk, Pak. Mabuk-mabukan itu buruk, mereka tahu. Tapi kenapa mereka pelihara sistem itu, Pak? Kenapa? Karena mereka dapat keuntungan dari situ. Kalau prostitusi, pelacuran itu buruk, mereka tahu. Tapi kenapa? Karena omset yang mereka dapatkan dari itu besar. Ketika orang sedang naik haji, di bulan haji, orang naik haji mulai-mulai langsung nyambi ke wanita pelacur. Wanita pelacurnya yang menyediakan mereka. Ada yang pulang-pulang bawa homer, ambil mabuk-mabukan yang menyediakan mereka. Ada yang foto dana, riba, yang menyediakan uang mereka. Jadi Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah bin Khalaf, itu mereka yang mengendalikan sistem di Mekah itu, Pak. Sehingga mereka dapat aset besar dari sistem jahiliyah itu. Makanya bisa eksis jahiliyah bertahan lama. Ketika Islam datang, siapa yang menolak pertama kali? Abu Jahal. Kenapa? Karena mengganggu penghasilannya, Pak. Jadi mereka tidak mau syariat Islam itu karena merusak penghasilannya. Sama tidak kira-kira dengan sekarang, Pak? Ya kayak begitulah, Pak. Kenapa orang coba yang menolak syariat Islam siapa kira-kira sekarang di sini? Iya, orang-orang yang punya kepentingan dengan sistem yang rusak ini, Pak. Sistem suap, sistem riba, sistem sogok menyogok, sistem itu kalau mereka Islam berjalan nih, saya bisa kehabisan penghasilan. Itulah kenapa mereka menolak syariat Islam, Pak. Tidak mau dengan hukum Islam itu bukan karena menganggap hukum Islam ini tidak cocok, bukan. Jadi biar tidak terkesan menolak terang-terangan, maka dibuatlah stigma negatif terhadap hukum Islam, gitu loh, Pak. Masalahnya antum gelem ae dibully, Pak. Ya? Iya, pelakunya Islam kalau sekarang, Pak, ya. Kalau zaman dahulu jahiliyah, Pak. Jadi kejahiliyahan itu dipelihara memang, Pak. Sistem rusak itu memang dipelihara. Kenapa? Yang memelihara mendapatkan keuntungan, gitu loh, Pak. Sekarang baru bisa tahu antum belajar sejarah, baru sekarang persis tidak kalau begitu, Pak. Persis, Pak, ya. Karena sama dibina. Yang namanya pelacuran, mabuk, judi. Termasuk di undang-undang itu ada orang miskin, fakir miskin dipelihara oleh negara. Dipelihara ya? Ya biar miskin terus, maksudnya. Maksudnya orang miskin, iya. yatim piatu kan dipelihara oleh pemerintah ya? Iya, biar dipelihara biar tetap miskin. Terus ya. Ya. Jangan sampai kaya. Karena apa? Pasal 34, Pak, ya. Karena fakir miskin dan anak terlantar itulah asetnya orang kaya, Pak. Kayak kita nih, Pak, asetnya orang kaya kita nih, Pak. Makanya dibuat agar kita tetap miskin. Biar jadi komoditas kita, Pak. Nah, salah satunya lewat hukum yang jahiliyah itu, Pak. Tidak gelem mereka hukum Islam, Pak. Kalau kita kan tidak punya kepentingan dalam urusan dunia, bahkan kita diuntungkan dengan adanya hukum Islam. Itu begitu. Jadi dua, jahiliyah dalam hukum, Pak, ya. Yang ketiga di surat Al-Ahzab ayat 33. Ini kita pakai ayat, Pak, ya. Ada kalimat, ada ayat bunyi begini. Waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Surat Al-Ahzab ayat 33.
Waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Tabarrujal jahiliyah, tabarruj jahiliyah. Buruj itu kan nama bintang, Pak, ya. Bintang itu bisa disebut an-najm, kadang buruj, Pak. Buruj, kenapa disebut buruj? Buruj itu ketika dia itu tampil menonjol beda dari yang lain, namanya buruj, Pak. Nah, tabarruj itu tabarruj maksudnya dia itu berpenampilan beda yang nyeleneh tidak sama dengan yang lain, namanya tabarruj. Nah, orang-orang jahiliyah itu mereka tuh suka berpenampilan yang nyeleneh-nyeleneh, Pak. Yang berbeda dengan yang lain, mencolok bahasanya. Wanita kan dilarang berpenampilan yang mencolok, tabarrujal jahiliyah namanya. Tabarruj jahiliyah. Jadi di sini ada jahiliyah dari sisi apa? Dari sisi tampilan, Pak. Nah, tunggu dulu, kita akan luaskan di sini, Pak. Jahiliyah dari sisi tampilan. Jadi orang-orang jahiliyah itu mereka juga ingin tampil beda, Pak, kelihatan beda. Nah, orang tampil bisa kelihatan beda tuh bisa dengan apa coba? Pakaian satu, bisa sandal, bisa aksesoris badan, bisa rumah kita, bisa kendaraan kita, bisa dengan gaya apa? Pakaian kita dan sebagainya. Nah, itu jahiliyah kerjanya begitu, Pak. Jadi mereka hanya sibuk mengurusi tampilan-tampilan saja, Pak. Sibuk dengan apa? Image jaim, kata orang, jaga image, Pak. Jadi pakaiannya harus apa? Keren, kendaraannya harus keren, rumahnya harus keren, ya. Gaya bicaranya juga harus keren. Itu benar-benar menjadi sesuatu yang penting bagi orang-orang jahiliyah. Kira-kira sekarang ada tidak sebetulnya? Jadi kayaknya jahiliyahnya terulang, Pak. Kita kan ingin tampil beda, Pak. Caranya kita tampil beda biar kelihatan keren, baju harus lain, bermerek. Ibu-ibu apalagi jilbabnya mereknya Telejopo, Pak. Ya. Belum lagi kendaraan kita, Pak. Kita kalau naik kendaraan jelek-jelek kan tidak mau, Pak. Mobil yang bagus, ya. Rumah apalagi, Pak. Kita kan berlomba-lomba memperbagus rumah, memperbagus kendaraan, memperbagus tampilan. Ya, kalau di Islam kan tidak bisa. Islam kita bukan bukan keinginan yang kita penuhi, tapi sekedar kebutuhan. Fungsinya, bukan fashionnya, Pak. Islam begitu. Ya, jadi kita sekarang ini kan berlomba-lomba, cobalah. Apalagi hari raya kemarin, Pak. Hari raya itu ajang pamer rumah, pamer kendaraan, pamer mobil, pamer sepeda motor, pamer angpau, ya, pamer kelambi. Kan begitu isinya, Pak. Di masyarakat kita, Pak. Jahiliyah semuanya, Pak. Ya. Ya enggak, Pak, bukan begitu. Jangan dibalik, Pak, ya. Karena memang kita kan diperintahkan untuk memakai pakaian yang terbaik, ya, di hari raya. Kalau kita mau niatkan karena ingin mengikuti sunnah memakai pakaian terbaik, silahkan. Kan tergantung dari niatan kita nanti, Pak. Ya, kita pakai, makanya apalagi ke masjid, Pak. Antum sholat itu pakai pakaian yang terbaik. Hudu zinatakum inda kulli masjid. Pakai yang terbaik setiap kamu mau ke masjid, Pak. Kalau punya arloji dipakai. Pakai sandal terbaik, Pak. Sepeda motor, mobil, bawa mobilnya, Pak. Jangan hanya mobil dibuat ngelencer, jalan-jalan ke masjid, bawa sepeda motor, sehingga elek, Pak. Alasannya mesti dicolong maling. Terbalik, Pak. Antum ke masjid itu punya mobil, bawaan mobilnya, bukan mamer, bukan. Itu bagian dari tahaddis bin nikmah. Sekaligus menjadi saksi, Pak. Kita mobil dibuat untuk agama Allah, silakan buat pengajian bawa. Ya, bukan untuk gaya-gayaan, tidak masalah. Jangan terbalik. Nah, kalau yang tidak boleh itu kita untuk pamer, Pak. Pamer itu kan di hati, bukan di dohir, Pak. Orang ria itu amalan hati, Pak, bukan amalan dohir. Tidak mesti orang bawa mobil pengajian Pak Sasari bawa Lamborghini. Oh, ketua pengajian ke Lamborghini pamer, bukan.
Ya bukan pasti, dah mesti Pak ya. Bisa jadi tahadis bin nikmat. Jadi jahiliyah dari sisi penampilan Pak. Zaman jahiliyah dulu penampilan luar biasa Pak. Maka sampai kenapa ada larangan isbal dahulu itu kan? Karena bedanya antara orang kaya dengan orang miskin zaman dahulu di pakaian Pak. Karena zaman dahulu itu golek kain tuh angel. Beda dengan sekarang kan. Orang kaya itu penampilannya pasti pakaiannya berlebihan. Ya, gede Pak, berlebihan orang kaya ada Pak. Ya berlebihan lah intinya. Delewer-delewer tuh Pak. Karena kan kain susah zaman dahulu. Jangan di Arab ini loh Pak, mana ada pabrik kain. Lah kok sekarang kan pabrik kain tutup pisan Pak ya, seritek Pak ya. Makanya Rasul kemudian melarang agar tidak terjadi perbedaan yang mencolok antara kaya dan miskin. Larangan isbal itu Pak, tidak boleh melebihi mata kaki, agar tidak terjadi perbedaan mencolok antara si kaya dan si miskin. Nah kalau sekarang berubah Pak, sing kaya malah kekurangan kain Pak. Ini kan dia kan, kan iya ya sekarang. Sekarang yang kaya malah kekurangan kain. Artis-artis itu serba minim kan banyak kainnya. Jadi hikmahnya kan seperti itu, ilahnya itu Pak. Karena memang perbedaan orang kaya dan miskin itu di kainnya, di pakaiannya Pak. Luar biasa kalau urusan pakaian orang jahiliyah itu Pak. Nah sekarang pun sebenarnya intinya sama. Ketika kita hanya sibuk di penampilan Pak ibu-ibu, sibuk di biar wajahnya glowing, ya kemudian moisturizingnya pakai pelembabnya, pakai anti aging lagi biar tidak cepat tua ya, menghilangkan kerutan-kerutan kan begitu kan. Pokoknya jauh larang Pak biayanya Pak ya. Sekali periksa ke dokter kecantikan itu bisa 1,5 juta gitu ada. Menggayar saya tahu karena istri saya juga begitu, geger terus. Bolak balik, celarangnya gitu. Sampai saya pernah tahu ya kematian wedo itu roke sampai digotong wong telu Bu. Ya, dari kematian wedo ya roke buri sampai digotong wong telu ya. Iki periksa wowoane gitu. Jadi luar biasa, apalagi laki tidak terlalu Pak ya. Cuman biasanya kalau laki-laki dari kendaraan, keren-kerenan Pak ya, dan sebagainya. Boleh pakai yang bagus, tapi jangan dalam rangka untuk pamer. Ya silahkan. Jahiliyah di penampilan, sibuk dalam urusan penampilan. Yang keempat ada di surat Al-Fat Pak. Surat Al-Fat ayat ke-26. Ada begini, ayat bunyi begini, ij'alal ladzina kafaru fi qulubihimul hamiyata hamiyatal jahiliyah. Ada hamiyah jahiliyah, semangat ya, ego jahiliyah. Gimana nih Pak? Ego jahiliyah nih Pak. Orang jahiliyah itu begini Pak. Misalnya begini. Saya sama Mas Hari ya. Kemudian apa? Saya misalnya saudara Pak Sari. Kemudian ada yang nyinggung, mau nyakiti Pak Sari mungkin di itu. Saya tidak terima Pak. Kan misalnya Pak Sari bertengkar sama Abah Tohar ya. Posisinya yang salah Pak Sari memang Pak ya. Karena Abah Tohar menang-menang, Maringono diloi sama Pak Sari saya. Ya salah kan Pak Sari Pak ya. Akhirnya karena Pak Tohar bertengkar sama Pak Sari, saya tahu, saya saudaranya Pak Sari. Nah, saya itu tidak peduli Pak. Pak Sari kising bener, posisi salah tidak penting bagi saya. Yang penting Pak Sari saudara saya. Maka saudara saya harus bela, salah bener. Nah, jahiliyah kayak begitu Pak. Jadi terbesar jadi Pak. Jadi saya langsung ngelawan Bapak Tohar, bela Bapak Sari ini. Nanti setelah selesai urusannya dengan saya dengan Bapak Tohar, oh begini Mas, gitu Pak. Sampai salah ya tidak apa-apa. Jadi salah benar itu belakangan. Yang penting ini golongan saya dulu, ini saudara saya dulu, ini bani saya dulu, saya bela dulu Pak. Ada tidak seperti itu sekarang Pak? Jadi bukan membela yang benar, tapi membela yang bayar Pak. Jadi kayak begitu.
Jadi tidak penting salah benar bagi orang jahiliyah itu, Pak. Yang penting ini saudara saya, ini kelompok saya, ini golongan saya. Salah benar saya harus bela. Itu hamiyatal jahiliyah. Kayak begitu, Pak. Ya, tadi fanatisme itu kayak gitu jahiliyah itu, Pak. Yang terbesar itu, Pak. Oh, sekarang kan begitu, Pak. Pokok keluargane angkat kabeh sih. Jadi pejabat KPN gitu kan ya. Jahiliyah kan. Dinasti. Dan itu biasa, Pak, di jahiliyah kayak begitu. Dan semua populer sudah kayak begitu. Sesuatu yang sudah terbiasa. Ini disebut dengan hamiyatal jahiliyah. Semangat jahiliyah. Nah, saya kira empat-empatnya ini mewakili seluruh kejahiliahan dalam sistem kehidupan kita. Dan saya kira sekarang kita masih berada di zona jahiliyah itu, Pak. Jahiliyah yang modern. Kenapa? Karena baik dari sisi fanatisme, kesukuan, ya. Kan sekarang kan Islam Arab, ono Islam Nusantara, ono Islam Lumajang, ono Islam Probolinggo gitu, Pak. Ya, kenapa hari raya kemarin beda-beda? Karena di Arab begini, di Indonesia Nusantara begini, masing-masing dengan kelompoknya. Yang ormas Muhammadiyah, ini saya orang Muhammadiyah, NU saya orang NU. Bukan tidak boleh kita berorganisasi, Pak, silahkan, karena itu bagian dari wasilah. Tapi nanti ingat-ingat ya, penyakitnya yang terbesar ketika antum berorganisasi akan muncul fanatisme. Yang tidak boleh itunya, Pak. Ya, maka tidak boleh kita membabi buta. Kalau kita misalnya orang NU, Muhammad An-Nahdliyin ya, salah bener, pokok NU sudah dibela. Tidak boleh begitu, Pak. Tapi kenyataan ada begitu. Kalau kita orang Muhammadiyah, salah bener, pokok Muhammadiyah, wis. Yang tidak sesuai dengan Muhammadiyah, singkirkan. Kan begitu kan? Tidak boleh begitu, Pak. Kalau antum berorganisasi itu bagus, Pak, karena kita bisa memberikan peran besar, andil lebih besar untuk agama lewat ormas. Kalau sendirian susah. Tapi nanti penyakitnya harus benar-benar kita jaga, jangan sampai muncul tuh, Pak. Penyakit asobiyah istilahnya, fanatisme. Itu tidak boleh muncul karena itu bagian dari warisan jahiliyah gitu, Pak. Hamiyatal jahiliyah. Hampir di semua aspek kehidupan kita sekarang masih jahiliyah. Makanya kita perlu mengenal Islam. Kayak apa Islam menuntun semuanya itu, Pak. Itu sekilas ya tentang pra-Islam. Kita akan bahas nanti berikutnya langsung saja di masa menjelang kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini versi sirahnya beda, Pak. Itu masih beda ngaji versi sirahnya. Sementara itu dulu, mungkin ada pertanyaan nanti bisa kita lanjutkan. Enggak, Pak? Ya. Berarti kelebihan itu termasuk hidup dalam kategori jahiliyah. Terus sampai dalam sholat pun tadi disebutkan juga untuk sholat sarung ataupun celana harus di atas mata kaki. Tapi kalau berlebihan terlalu tinggi itu bagaimana? Ya. Jadi intinya itu Pak, ya Mas. Intinya kan di situ pertama kan hitopnya itu karena sombong. Ya. Nah, ketika ada sifat sombong, baik kita kelebihan kain isbalnya atau tidak isbal di atas mata kaki, sama-sama salah, Pak. Kan ilahnya itu begini, Pak. Itu tadi saya sampaikan, kenapa Rasul melarang isbal waktu itu? Karena kan kain itu susah. Jadi perbedaan antara kain miskin di penampilan, di kain, Pak, di pakaian. Nah, di zaman dahulu kan sering kita mendengar para sahabat yang meninggal dunia ketika mau dikafani tidak mendapatkan kain, ya kan, Pak ya? Kalau ditutup wajahnya, kakinya kelihatan. Kalau ditutup kakinya, wajahnya kelihatan karena saking minimnya kain, Pak, zaman dahulu. Maka untuk itu Rasul kemudian agar tidak terjadi kesenjangan, ada larangan isbal itu. Nah, sekarang ilah itu hilang, Pak.
apa namanya ilah itu ya, Pak. Ilah itu penyebab itu hilang. Sekarang perbedaan orang kaya dan miskin bukan di kain, Pak. Saya katakan tadi, bahkan orang kayanya sekarang malah banyak yang kekurangan kain. Jadi ilahnya hilang. Maka sebagian ulama pendapat isbal tidak ada masalah sekarang. Ulama-ulama yang modern, Pak. Ya, hah? Konteksnya. Nah, yang jadi hitopnya nanti ke sombongnya. Kalau antum isbal dengan disertai sombong tidak boleh. Sama juga ketika antum tidak isbal juga disertai sombong juga tidak boleh, Pak. Artinya saya loh paling nyunnah ini setengah betis. Ini sunnahnya begini, dia ada riya ujub, Pak. Itu juga tidak boleh, Pak. Batasnya kan sampai ke lutut, Pak, di bawah lutut sedikit. Kalau kita tidak ada perasaan sombong, maka boleh saja, silakan setengah betis. Lebih baik, Pak ya. Atau kalaupun sekarang isbal gimana, Ustaz? Boleh saja. Karena ilahnya isbal sekarang hilang, kata para ulama sebagian yang modern, Pak ya. Yang membolehkan isbal itu selama tidak disertai dengan sombong. Itu begitu, Pak ya. Jadi jangan bertengkar masalah isbal. Ya. Ya, Pak. Monggo Pak Satrio. Nggih, Pak Satrio bertanya. Ketika kita tidak mempercayai keikutsertaan jin dalam keyakinan yang mengganggu itu kan dianggap jin sendiri itu kan sebenarnya Ada. nah, itu kan kemudian ketika dia mengganggu kan otomatis ada keyakinan bahwa dia itu memang ada dan mengganggu, sehingga kita harus melakukan upaya perlindungan. Iya. Apa gimana cara membedakan antara sifat syirik dengan keberadaan jin? Jin. Ya jadi begini, Pak. Jin itu kan sama kayak kita ya. Bangsa jin dan manusia sama ya. Dan ada yang muslim juga, ada yang kafir juga sama, ada yang taat, ada yang maksiat. Nah, cuman yang dilarang dalam agama ini, kita dilarang minta tolong kepada jin, Pak. Kalau jin mengganggu kita, manusia, boleh tidak kita halau? Boleh, dengan cara ru'yah syar'i yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dalam agama kita ada syariatnya, agar kita terhindar dari gangguan jin. Tapi yang tidak boleh itu kita minta tolong, Pak, kepada jin. Sebab jin itu punya kemampuan lebih dari manusia memang, Pak. Ada kelebihan. Jadi minta tolong biar urusan yang sakit biar bisa dimudahkan, itu tidak boleh, Pak. Yang sakit biar bisa sembuh. Jin bisa tidak membantu? Bisa sebenarnya. Karena memang punya kemampuan jin itu. Nah, cuman masalahnya kita tidak boleh gitu loh, minta tolong, Pak. Kayak begini logikanya, Pak. Logikanya kayak begini. Kalau kita mencuri uang, ya mencuri uang, lalu uangnya buat kita beli, uangnya kita belikan nasi pecel misalnya, Pak ya. Nasi pecelnya lalu kita makan, kenyang tidak? Kenyang. Kalau antum dapat kerja, uang dapat hasil kerja, lalu kita belikan nasi pecel uangnya, kita makan, kenyang tidak? Sama-sama kenyang. Uang hasil kerja kita belikan nasi pecel, kenyang. Uang hasil nyolong kita buat belikan nasi pecel, kita makan juga kenyang, sama-sama kenyang. Tapi bedanya di mana? Nah, ada yang satu halal, yang satu haram, yang satu boleh, yang satu tidak boleh. Minta tolong ke jin itu sama, Pak. Karena kita sakit, minta tolong ke jin. Ya, bisa sembuh tidak? Bisa. Ada yang bisa sembuh. Tidak minta tolong ke jin juga, minta tolong ke dokter misalnya, bisa sembuh, sama. Bukan masalah sembuh atau tidaknya, Pak. Masalahnya boleh apa? Tidak, gitu loh, Pak ya. Nah, kadang-kadang orang berdalil bukti ini waras. Ya, nang dukun berarti kan tidak apa-apa, Bu. Bukan masalah warasnya. Karena kan kita makan uang haram pun tetap kenyang, Pak, ya kan? Jadi begitu, Pak ya. Jadi jin itu ada dan kita percaya. Karena memang ada. Yang tidak boleh kita minta tolong kepada jin. Kalau jin mengganggu kita, ya diru'yah, diusir jinnya. Itu jin yang meler, Pak. Jin yang maksiat. Karena jin ada yang Islam, ada yang
Kafir juga, di surat Al-Jin ada itu. Iya. Lainnya yang harus sakit ya. Iya, yang syar'i dengan ru'yah itu, Pak. Jangan pakai cara jin juga. Kedukun mana ya, Pak? Kena santet misalnya, kan dukun kan santet itu kan jin, Pak ya. Kalau kita minta tolong ke dukun yang lain, ya sama saja jadinya, Pak ya. Kan jin aduan karo jin jadi. Pengobatan cara jauh, kemudian dengan cara mengilustrasikan bahwa ada telur, kemudian Ya, mengalir ke situ, ditutupi tampilan yang memang seperti ustaz. Ustadz ya. Jadi Kan susah yang membedakan. bedakannya begini, bedakannya. Dalam pengobatan tuh ada hissiyah, ada syariah istilahnya, Pak. Hissiyah itu yang berhubungan dengan ilmu kesehatan, kedokteran secara fisik, Pak. Kalau antum sedang pusing, dikasih oskadon misalnya. Kenapa bisa sembuh? Oh, karena di oskadon ada kandungan yang secara medis itu bisa apa gitu ya. Cocok hissiyah namanya, Pak. Itu boleh. Atau secara syar'i, Pak, kalau tidak ada. Yang tuntunan syariat kayak dulu zaman sahabat, orang kena sengat dibacakan surat Fatihah. Artinya orang sakit dibacakan surat Fatihah sembuh. Oh, berarti ada contohnya. Maka boleh kita ada orang sakit kita bacakan surat Fatihah. Kalau begini, misalnya antum sedang pusing, sedang mumet, marengono dikei gelang, Pak. Gelang ini pakai gelang ini. Gelang ini dari apa? Dari kutub ini misalnya begitu ya. Ada tidak secara hisi, Pak? Secara medis hubungan antara gelang dengan penyakit? Kalau tidak ada, oh berarti kita cari cara syar'i. Ada tidak cara syar'i tuntunan begitu? Tidak ada juga, maka ini batil, Pak. Gitu, Pak. Jadi pengobatan ada dua, ada hisi, ada syar'i. Hissiyah istilahnya. Yang sesuai dengan ilmu medis kedokteran. Itu begitu, Pak. Yang syar'i secara ya syar'i, Pak, secara syariat. Tuntunan Termasuk sakit gigi sing dipaku kayune. payune. Lah, coba dicari. Iya, coba sih. Coba dicari, Pak, secara hisi ada tidak? Konektivitasnya, Pak. Tidak nyambung ya. Takonan dokter dia tidak nyambung, Pak ya. Dokter gigi maksudnya. Secara syar'i ada tidak? Syariatnya begitu. Tidak ono berarti teko jin ini, Pak. Berarti, Pak. Jadi, Pak. Jin lawang berarti, Pak. Maka tidak boleh begitu, Pak. Walaupun ya sembuh kadang, Pak ya. Ya sembuh. Kenapa? Saya tahu karena mbah saya tukang gituan, Pak. Tukang tenang lorong itu dipatok yang lawang gitu, Pak. Itu mbah saya. Ini penggawaannya dukun nih gini. Ya tapi ya sembuh, Pak. Sembuh. Tapi bukan masalah sembuhnya tadi itu kan. Bukan masalah. Iya. Di permintaan tuan rumah dalam 10 menit. 10 menit. Alhamdulillah, terima kasih. Mudah-mudahan ada hikmah. Jadi pemahaman seperti apa